warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Anjani Putri dengan NIM 25862303780. Saya dari kelas 2A Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sebuah kasus bullying atau perundungan di sekolah dengan judul kasus yaitu siswa SMP di Bandar Lampung tusuk temannya. Bahaya luka bullying pada anak. Dia dibully sejak lahir, sudah dididik sama korban itu, kemudian dia ngeluarin itu dari. Saya memilih kasus ini karena bullying masih sering terjadi di lingkungan sekolah yang dapat menimbulkan dampak yang serius bagi kesehatan mental dan perkembangan siswa. Bahkan dalam kasus ini, perundungan berujung pada tindakan kekerasan yang membahayakan keselamatan siswa. Kasus ini bersumber dari Kompas. Berdasarkan kronologi yang diberitakan, korban dan pelaku merupakan siswa di satu sekolah yang sama. Pelaku diduga sering mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari temannya ini. Akibat tekanan emosional yang terus menumpuk, pelaku akhirnya melakukan tindakan kekerasan dengan menusuk temannya ini. Pihak yang terlibat dalam kasus ini adalah pelaku, korban, teman-teman sekolah, pihak sekolah, dan keluarga siswa. Juga aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan, aparat kepolisian, dan tim medis. Permasalahan utama dalam kasus ini adalah terjadinya bullying yang tidak ditangani dengan baik sehingga memicu konflik dan tindakan kekerasan. Dampak dari kasus ini tidak hanya dirasakan oleh korban dan pelaku, tetapi juga menimbulkan rasa takut, ketidaknyamanan, serta terganggunya proses belajar di lingkungan sekolah. Selanjutnya, analisis kasus berdasarkan teori psikolog. Saya mengambil dua teori psikolog. Yang pertama, teori belajar sosial dari Albert Bandura, dan yang kedua, teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Teori belajar sosial Albert Bandura. Menurut Bandura, perilaku seseorang dapat dipelajari melalui pengamatan dan peniruan. Dalam kasus ini, perilaku bullying dapat terjadi karena siswa mencontoh tindakan yang mereka lihat di kehidupan sehari-hari. Faktor yang mempengaruhi antara lain kurangnya kontrol emosi, rendahnya empati, dan pengaruh lingkungan sehari-hari. Berdasarkan teori ini, bullying dan kekerasan merupakan perilaku yang dipelajari melalui pengamatan sosial sehari-hari. Selanjutnya, teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, setiap individu membutuhkan rasa aman dan penerimaan sosial. Pada kasus ini, korban bullying merasa takut, tertekan, dan tidak nyaman di sekolah. Akibatnya, motivasi belajar, kondisi emosional, dan hubungan sosial siswa dapat terganggu. Dari sudut pandang Maslow, bullying menghambat perkembangan peserta didik karena kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Dalam kasus ini, terdapat beberapa faktor psikologis yang mempengaruhi terjadinya peristiwa tersebut. Yang pertama, adanya tekanan emosional akibat perundungan yang dialami secara berulang. Kondisi ini dapat menimbulkan rasa marah, kecewa, dan dendam pada diri siswa. Yang kedua, rendahnya kemampuan pengendalian emosi sehingga siswa kesulitan mengekspresikan perasaan secara sehat. Kemudian yang ketiga, kurangnya rasa empati dari pelaku bullying terhadap korban sehingga mereka tidak menyadari dampak negatif dari tindakan yang mereka lakukan. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan rasa aman dan penerimaan sosial yang tidak terpenuhi sehingga siswa merasa terasing dan tidak nyaman di lingkungan sekolah. Selanjutnya, penyebab terjadinya masalah. Beberapa penyebab yang diduga melatar belakangi kasus ini antara lain adanya budaya bullying yang berlangsung terus-menerus, kurangnya pengawasan dari lingkungan sekitar, serta tidak adanya penyelesaian konflik yang efektif. Selain itu, pengaruh teman sebaya juga dapat mendorong siswa melakukan perundungan demi mendapatkan pengakuan dari kelompoknya. Kurangnya komunikasi antara siswa, guru, dan orang tua juga menjadi faktor yang dapat menyebabkan masalah berkembang hingga berujung pada tindakan kekerasan. Dampak terhadap perkembangan peserta didik. Kasus bullying dapat memberikan dampak yang serius terhadap perkembangan peserta didik. Dari segi emosional, siswa dapat mengalami stres, kecemasan, trauma, dan menurunnya rasa percaya diri. Dan dari segi sosial, siswa cenderung menarik diri dari lingkungan pertemanan
dan kesulitan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Dari segi akademik, konsentrasi belajar dapat menurun sehingga berdampak pada prestasi belajar siswa. Dalam kasus ini, dampak yang paling serius adalah munculnya perilaku agresif yang berujung pada tindakan penusukan. Analisis berdasarkan teori Albert Bandura. Menurut Albert Bandura, perilaku manusia dipelajari melalui proses pengamatan dan peniruan terhadap lingkungan sekitar. Dalam kasus ini, perilaku bullying dapat muncul karena siswa melihat atau meniru perilaku agresif yang dianggap biasa dalam lingkungan sosialnya. Jika tindakan tersebut tidak mendapatkan konsekuensi yang tegas, maka perilaku itu dapat terus berulang. Teori Bandura ini menjelaskan bahwa lingkungan memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku peserta didik, baik perilaku positif maupun negatif. Selanjutnya, analisis berdasarkan teori Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, manusia memiliki kebutuhan akan rasa aman, penghargaan, dan penerimaan sosial. Pada kasus ini, kebutuhan tersebut tidak terpenuhi karena siswa mengalami perundungan di lingkungan sekolah. Akibatnya, siswa merasa terancam, tidak dihargai, dan mengalami tekanan psikologis. Berdasarkan teori Maslow, kondisi tersebut dapat menghambat perkembangan peserta didik dan mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, sekolah harus mampu menciptakan lingkungan yang aman agar kebutuhan dasar siswa dapat terpenuhi dengan baik. Berdasarkan kasus yang telah saya paparkan, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Pertama, peran guru sangat penting dalam mendeteksi dan menangani bullying sejak dini. Guru harus menciptakan suasana kelas yang aman, memperhatikan hubungan antara siswa, serta memberikan pendidikan karakter yang menanamkan nilai empati, toleransi, dan saling menghormati. Yang kedua, peran orang tua juga sangat dibutuhkan. Orang tua perlu membangun komunikasi yang terbuka dengan anak sehingga anak merasa nyaman untuk menceritakan masalah mereka. Dengan demikian, tekanan psikologis yang dialami anak dapat diketahui dan ditangani lebih cepat. Yang ketiga, peran sekolah dan lingkungan pendidikan adalah membuat kebijakan anti-bullying yang tegas, menyediakan layanan konseling, serta menciptakan budaya sekolah yang menghargai setiap peserta didik. Dari sudut pandang psikologis pendidikan, strategi yang dapat dilakukan adalah memberikan pendampingan psikologis kepada korban maupun pelaku, meningkatkan keterampilan sosial siswa, serta membangun lingkungan belajar yang mendukung kebutuhan emosional peserta didik. Dengan kerjasama antara guru, orang tua, dan pihak sekolah, kasus bullying dapat diminimalkan sehingga proses pembelajaran berlangsung dengan lebih aman dan nyaman. Sebagai calon pendidik, saya memperoleh pelajaran penting dari kasus ini bahwa bullying bukanlah masalah yang bisa dianggap sepele. Jika dibiarkan, bullying dapat berdampak serius terhadap kesehatan mental siswa dan bahkan memicu tindakan kekerasan. Apabila saya menghadapi kasus serupa di masa depan, saya akan berusaha menjadi pendidik yang mendengarkan keluhan mereka, yang peka terhadap peserta didik, dan mau bekerja sama dengan orang tua dan pihak sekolah untuk mencari solusi yang tepat. Kasus ini juga membuat saya semakin memahami pentingnya psikologi pendidikan dalam proses pembelajaran. Dengan memahami kondisi psikologis siswa, seorang guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing yang membantu perkembangan peserta didik secara optimal. Selain itu, sebagai mahasiswa dari pendidikan agama Islam, saya menyadari bahwa nilai-nilai Islam seperti kasih sayang, persaudaraan, dan saling menghormati harus terus ditanamkan kepada peserta didik agar tercipta lingkungan pendidikan yang damai dan harmonis. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kasus penusukan siswa SMP di Bandar Lampung merupakan dampak dari perundungan atau bullying yang tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, pencegahan bullying memerlukan kerjasama antara pihak keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan peserta didik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejek adalah salah satu jenis bully. Bully bukan hanya secara fizikal. Kata-kata kasar juga boleh memberi kesan terhadap orang lain. Perbuatan memulaurakan juga dikategorikan sebagai membuli. Malah ancaman secara lisan
atau penghinaan dikira sebagai pembulian. Sepertinya aku dipaksa